Jelajah Kuliner kembali hadir menyajikan menu-menu kuliner pilihan untuk Anda. Bersama saya, Cahyani Dean, inilah Jelajah Kuliner. Sebuah kafe di bilangan kawasan Jakarta Selatan hadir dengan konsep pantai di kawasan perumahan elit. Nah, konsep ini diusung untuk mengobati kerinduan masyarakat akan suasana pantai di Bali. Di Jakarta, kita bisa menemukan banyak kafe dengan desain interior beragam dan unik. Salah satunya kafe pribadi, Coffee and Eatery, yang berada di Jalan Dukuh Patra 5, Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Berada di kawasan perumahan elit menawarkan konsep beach cafe yang ada di Bali lengkap dengan pasir putihnya. Meski menawarkan konsep kafe bernuansa pantai Bali, para pengunjung tidak perlu takut kepanasan karena terlindungi atap. Konsep ini dipilih untuk mengobati kerinduan masyarakat akan suasana Bali. Untuk pribadi Coffee and Eatery, konsepnya memang seperti di pantai, ala-ala pantai, dan juga seperti di Bali. Jadi setiap tamu pengunjung yang datang di sini itu berasa kayak di pantai, kayak di Bali. Nah, kita ini terinspirasi dari tempat-tempat yang ada di Bali pastinya, tempat-tempat hangout, tempat nongkrong yang ada di Bali. Jadi kita ambil membuat suasananya seperti di situ. Jadi berharap orang-orang yang datang ke sini seperti liburan yang singkat gitu. Dia bisa makan di sini, bisa minum, bisa nyantai, ngobrol. Nuansa pantai benar-benar dihadirkan di seluruh sudut kafe ini, mulai dari material hingga dekorasinya. Salah satunya hiasan rumbai-rumbai daun kering di pinggir atap kafe. Pribadi Coffee and Eatery tidak hanya menghadirkan nuansa pantai saja, di sini juga menawarkan hidangan cukup beragam dari menu makanan Asia, Western, dan Nusantara. Salah satu menu favorit, mushroom pizza dengan adonan pizzanya yang tipis dan renyah. Serta dilengkapi dengan topping jamur kancing, dipadukan dengan keju yang melimpah yang membuat aroma dan rasa keju sangat terasa. Kita ada Indonesian food pastinya dan juga Western food. Nah, salah satu diantaranya ada sop buntut, ada lumpia Semarang, terus ada juga yang paling favorit itu di creamy mushroom pizza. Itu benar-benar banyak banget yang suka dan yang nyari pizzanya karena memang kita di sini pizzanya tipis, creamy banget dan ada mushroomnya gitu. Dan untuk minumannya kita juga ada di Papa Booster, ada di Pink Lady dan pastinya juga kopi susu pribadi. Harga makanan dan minuman yang ditawarkan di kafe ini beragam, mulai dari Rp30.000 hingga Rp200.000. Selain cocok untuk bekerja atau sekadar bersantai, kafe juga memiliki beberapa spot foto Instagramable. Untuk Anda yang kangen liburan ke Bali namun belum bisa bepergian, kafe ini bisa menjadi referensi untuk menikmati suasana beach cafe tanpa meninggalkan Jakarta. Devri Novaldi, JPM TV. Selanjutnya kami ajak Anda bernostalgia sambil kulineran mengunjungi restoran yang ada di kawasan Cideng, Jakarta Pusat. Restoran ini mengusung konsep tempo dulu dengan interior heritage bergaya China, Belanda, dan juga Jawa. Di Jakarta, kita bisa dengan mudah menemui restoran bergaya modern. Namun, ada restoran yang justru mempertahankan gaya tempo dulu, yaitu House Triveli Heritage Resto and Patissier. Restoran yang ada di Jalan Ciujung nomor 36 Tanah Abang, Jakarta Pusat ini sangat unik karena berkonsep mengajak pengunjung restoran bernostalgia ke masa lalu. Restoran ini dilengkapi interior heritage bergaya China, Belanda, dan Jawa. Ini dibuat untuk mengapresiasi kenangan dan nilai sejarah masa lalu, terutama bagi keturunan mantan Camp Cideng. Selain itu, mengenalkan sejarah, budaya, serta kuliner tempo dulu pada pengunjung lainnya. Di tahun 42-45, Perang Dunia Kedua,
ada kamp tawanan Jepang. Ini dikenal dengan Camp Cideng. Dan itu 10.000 wanita Belanda dan anak-anak ditawan di sini sampai kira-kira sudah 3 tahunan. Dan itu salah satu reason atau bagaimana kita ingin mengetengahkan latar belakangnya. Selain juga rekam jejak keluarga yang di kami ini sudah sekitar 200-300 tahun berada di Jakarta. Dan itu salah satunya yang merupakan suatu misi visi lah kita ke depan sebetulnya, dan memperkenalkan istilahnya pelestarian budaya, sejarah maupun rekam jejak kuliner keluarga. Restoran yang berdiri sejak 2006 ini menyajikan makanan bercita rasa Nusantara. Tentu harga yang bervariasi mulai Rp30.000 hingga Rp100.000. Restoran yang memiliki nama Hauze dari bahasa Belanda memiliki arti rumah Tanah Abang 2. Restoran ini memberikan kesan makan seperti di rumah sendiri. Pemberian nama Hauze ini karena adanya sejarah lokasi didirikannya restoran tersebut. Di abad 20, Jalan Tanah Abang 2 yang dikenal sekarang itu namanya Lantriveli. L-A-A-N, Tango, Roma, India, Victor, Eko, 55 India. Lantriveli. Lan itu jalan yang panjang, Long Avenue. Triveli itu nama, saya juga sampai sekarang belum tahu. Karena itu kayak seperti dari Itali gitu ya, nuansanya, bunyinya. Tapi kita sendiri coba saya by research sampai sekarang belum tahu gitu. Triveli apa sih, dasar dari mana? Nah itu nama jalan Tanah Abang 2. Nah karena saya dilahirkan juga besar di sana puluhan tahun, 60 tahun saya lebih dibesarkan di sana. Makanya saya mengambil sebagai sesuatu memorabilia bagi kita, Hauze Triveli. Restoran yang kental memiliki nilai sejarah dan budaya ini buka setiap hari kecuali di hari Jumat. Buka dari pukul 11 siang hingga pukul 9 malam. Jadi untuk Anda yang ingin menikmati makanan bernuansa Nusantara sambil bernostalgia, langsung saja datang ke Hauze Triveli. Devri Novaldi, Arisandi, JPM TV. Warung Tegal atau warteg memiliki magnet tersendiri bagi para pecinta kuliner. Salah satunya Warteg Warmo yang sudah berdiri puluhan tahun dan menjadi warteg legendaris di Jakarta. Warteg Warmo, salah satu warung Tegal tertua di Jakarta. Warteg Warmo sudah berdiri sejak 1969. Warteg yang terletak di Tebet, Jakarta Selatan ini selalu dikunjungi pembeli dari berbagai kalangan. Pembeli datang ke Warteg Warmo dengan berbagai alasan, mulai dari menyediakan lauk pauk lengkap, warung makan yang bersih, serta cita rasa yang masih terjaga. Warteg Warmo menyajikan lebih dari 40 menu makanan, seperti cumi, babat, telur dadar, hingga aneka sayur. Generasi kedua dari Warteg Warmo, Sam Reza, telah menjalankan usahanya untuk melestarikan tradisi keluarga. Walau saat ini bisnis warteg sudah menjamur, namun Warteg Warmo masih menjadi pilihan utama pembeli. Menu, paling menu. Ya variatif lah kita. Ya karena udah langganan mungkin dari mulut ke mulut. Ya teruslah lanjutin dari orang tua gitu. Beberapa pembeli mengaku setia makan di sini. Warteg Warmo dinilai sebagai nostalgia karena sudah puluhan tahun berlangganan. Dari segi harga, Warteg Warmo juga masih terjangkau. Dari sekolah, dari SMA. Terus saya tinggal di Tebet. Tinggalnya memang di Tebet. Kenapa sih Bu milih warteg Warmo pribadi? Enak, makanannya enak, terus bersih tempatnya. Jadi faktor utama Terus sudah ada terkenal kan jadinya.
Keren. Menunya sendiri beragam nggak sih? Banyak menunya, banyak pilihan. Apa yang paling disuka dari di sini? Kalau aku suka cuminya. Makanya kalau kesini nyarinya cumi. Ya hampir sering lah. Dari sejak tahun berapa? Tahun 89 ya, saya dulu kerja di sebelah. Kalau apa sih Pak yang milih Warteg Warmo Pak dibanding dengan warteg lain? Ya ada yang mau menunya banyak, terus makanan juga enak. Nah, cukup lah. Kini, warteg sudah menjadi menu wajib sehari-hari bagi masyarakat dari berbagai kalangan dan pekerjaan. Warteg Warmo buka 24 jam, sehingga selalu menyediakan hidangan lezat bagi Anda yang merasa lapar. Ori Salvian, JPM TV. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar kuliner sate Glembo? Nah, sate Glembo ini merupakan daging sapi yang disiram dengan kuah tongseng dan disajikan dengan nasi pecel, juga dengan sayuran yang segar. Sate Glembo menjadi kuliner baru di Jombang, Jawa Timur. Anda bisa berkunjung ke depot di Jalan Anggrek Desa Candi Mulyo, Jombang Kota. Sate Glembo berbeda dengan jenis sate pada umumnya. Sate Glembo diberi bumbu lebih dahulu sebelum dibakar. Bumbunya merupakan paduan rempah-rempah dan kacang tanah, menyerupai bumbu tongseng. Saat dibakar, aroma asap memunculkan cita rasa yang khas. Pembakaran sate cukup lama hingga rasa bumbu merasuk ke serat-serat daging. Penyajian sate Glembo dipadukan dengan nasi pecel yang juga memiliki rasa khas dengan sayuran dan sambal kacang tanah. Setiap porsi nasi pecel dipadukan dengan 5 tusuk sate Glembo. Rasa pedas, gurih, serta segarnya sayuran menjadi kelezatan tersendiri. Para pembeli bisa menikmati sayuran segar bersama menu sate memiliki cita rasa khusus. Enak, mantap, manis, terus bumbu-bumbunya terasa manis, pedas juga. Pokoknya enak. Sering Pak sini Pak? Nah, seminggu 3 kali, 4 kali. Yang berbeda dengan sate yang lain apa yang membuat Bapak lebih suka sate ini? Satunya terasa gurih, manis, terus pedas. Sama terasa beda. Pokoknya mantap, manis. Sate Glembo menjadi menu favorit, harganya terjangkau karena hanya Rp25.000 per porsi. Pecel bisa sayur bening, dia bisa dipadu dengan bumbu pecel dan sayur bening. Apa yang membuat berbeda dengan sate lainnya? Lebih khas rasanya dan lebih gurih dibanding dengan sate-sate yang karena kami sajikan dengan bumbu yang khas kami buat sehingga cocok di lidah masyarakat Jombang. Kuliner sate Glembo bisa menjadi pilihan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati kuliner berbeda di Kota Santri. Saiful Mualimin, JTV, Jombang, Jawa Timur. Menikmati olahan daging domba dipadukan dengan pisang goreng ala Afrika tentu memiliki cita rasa yang berbeda ya pemirsa. Nah, Anda bisa mencoba kuliner yang satu ini di Sate Domba Afrika Haji Malik. Berbicara soal kuliner, sate menjadi salah satu makanan yang cukup favorit yang ada di Indonesia, di mana sate memiliki ciri khas penyajiannya menggunakan tusuk sate yang terbuat dari berbahan bambu. Nah, namun ada salah satu sate yang penyajiannya berbeda dari sate yang kebanyakan yang ada di Indonesia. Penasaran kan? Mau tahu satenya seperti apa?
disajikan tidak menggunakan lontong maupun nasi, tapi menggunakan pisang goreng atau pisang loko. Nah, tahu kan rasanya seperti apa? Nah, saya mau mencobanya nih. Perpaduan rasanya cukup unik dan tapi enak. Coba. Usai menyantap sate domba Afrika, jangan lupa memesan jus mentimun untuk membantu menetralisir kolesterol. Jika Anda ingin menyantap seluruh hidangan ini, bisa datang ke kedai sate domba Afrika Haji Malik. Untuk harga, satu porsi sate domba Afrika dihargai Rp55.000, sedangkan pisang loko Rp18.000. Ini saya sudah menghabiskan setengah porsi sate domba Afrika dan ini rasanya itu enak banget, apalagi dipadukan dengan pisang lokonya ini yang rasanya gurih, jadi di mulut semua rasa bercampur. Nah, untuk Anda yang ingin atau penasaran dengan rasa sate domba Afrika ini, tinggal langsung datang ke kedai sate domba Afrika Haji Malik di Jalan Profesor Satrio, Kasablanka, Jakarta Selatan. Devri Novali, Arisandi, JPM TV. Buah khas kota Jakarta ini mulai sulit ditemukan nih pemirsa. Namun untuk mengembangbiakannya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangbiakan salak condet yang merupakan buah khas dari kota Jakarta di Agrowisata Cagar Buah Condet, Jakarta Timur. Agrowisata Cagar Buah Condet Jakarta Timur menjadi salah satu tempat konservasi yang dikelola oleh Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Dinas KPKP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di kawasan seluas lebih dari 3 hektar ini ditanam beberapa tanaman buah asli Jakarta, salah satunya salak condet. Salak condet atau buah yang memiliki nama latin Salaka edulis cognita saat ini sudah sulit ditemukan di pasar-pasar buah. Bisa dibilang populasi tanaman ini di tempat asalnya sendiri nyaris punah. Di Condet, daerah aslinya, tanaman salak condet tersisa hanya di Agrowisata Cagar Buah Condet, Jakarta Timur. Di tempat lainnya, lahan tanaman salak berubah menjadi permukiman. Salak condet sebagai maskot Jakarta juga memiliki perbedaan dengan salak jenis lainnya yang ada di Indonesia. Yang membedakan salah satunya dari rasa, ketebalan, hingga tekstur buahnya. Dimana kalau ciri-ciri salak condet itu ya dari mulai kulitnya itu tersusun rapi, warnanya kuning ke coklat-coklatan, kemudian bersusun secara rapi seperti genting itu ya. Kemudian si dagingnya tebal ya, kemudian bijinya agak kecil ya.
Nah, beda dengan salak cakra yang lain. Kemudian rasanya manis ya, agak asam-asam dikit ya, sehingga menimbulkan kesegaran dan berbeda dengan salak-salak yang lain gitu ya. Dan lebih renyah gitu, lebih renyah salak condet itu gitu. Di kawasan agrowisata Cagar Buah Condet ini terdapat lebih dari 2.000 pohon salak condet. Uniknya, buah salak di sini terus berbuah tanpa menunggu musim panen. Kapanpun pohon salak di kawasan konservasi ini bisa dipanen. Hal ini agar para pengunjung atau masyarakat datang ke kawasan ini bisa mempelajari dan merasakan langsung buah salak condet khas DKI Jakarta. Keistimewanya di sini bersyukur bahwa di sini alhamdulillah hampir setiap saat ada terus. Jadi panennya nggak serempak karena kita buat seperti itu. Kenapa? Kalau misalkan dibuatnya sekali panen itu nanti pada saat ada yang berkunjung di sini nggak ada, cuma nama doang. Tapi ini kan terus-terusan ada. Jadi bertahap terus. Mudah-mudahan hampir tiap waktu ada terus salak condet yang bisa dicicipi di sini. Makanya bagi warga Jakarta khususnya, ya mungkin nanti kalau setelah pandemi berakhir ya silakan berkunjung ke sini untuk mencoba mencicipi salak. Dalam melestarikan dan membudidayakannya, ada perawatan khusus untuk pohon salak condet agar menghasilkan buah yang baik. Pemberian pupuk kandang 2 kali dalam 1 tahun dan terus menjaga kebersihan pohon agar tidak terjadi pembusukan buah salak. Kita memang pohon salak ini harus rapi dan bersih agar supaya ngapa? Bunganya itu nggak busuk di saat dia mau berkembang. Nah, gitu. Karena kita di sini kan nggak cuma pohon salak yang ditanam, ada pohon duku, meninjo, kecapi, gitu dan sebagainya. Ada pucung juga. Nah kalau bunganya seperti ini sambil dijalani, kalau bunganya seperti ini ketutup hampa nanti kan busuk, gitu. Nggak bisa kita menghasilkan buah dengan baik. Agrowisata Cagar Buah Condet bukan hanya tempat wisata semata. Kawasan ini merupakan tempat konservasi untuk menjaga agar buah yang menjadi maskot Jakarta tidak punah. Dan masyarakat bisa ikut melestarikan salak condet dengan meminta bibit pohon salak condet secara gratis melalui geopenstreetmap.id/dkpkp. Devri Novaldi, Arisandi, CPM TV. 800 buah golden melon jenis Apollo dan Alisa berhasil dipanen di Agro Edukasi Wisata Cilangkap, Jakarta Timur. Nah, buah golden melon ini merupakan hasil dari tanaman hidroponik, media tanam tanah, dan juga penggunaan greenhouse. Daging buah yang tebal, memiliki rasa manis dan mengandung banyak air, menjadikan buah golden melon sebagai komoditas pertanian yang menjanjikan. Namun untuk memaksimalkan hasil panen, butuh pengelolaan yang efektif dan efisien. Seperti yang dilakukan Agro Edukasi Wisata Cilangkap, Jakarta Timur, yang memandukan sistem hidroponik, media tanam tanah, dan penggunaan greenhouse. Menurut PJLP Pengelola Kebun Hidroponik Cilangkap, Agus Bisbah, terdapat beberapa keunggulan budidaya golden melon di dalam greenhouse dibandingkan di lahan konvensional. Keunggulan tersebut dapat merekayasa cuaca, memangkas masa panen, dan mencegah adanya serangan hama. Pengelola juga dapat mengontrol air hujan dan sinar matahari yang masuk ke dalam greenhouse sehingga kualitas tanaman dapat terjaga. Dalam budidaya golden melon, pengelola menggunakan 2 greenhouse berukuran 2.500 meter persegi. Selain menggunakan metode greenhouse, pengelola juga memadukan teknik pertanian polybag dengan sistem hidroponik. Polybag berisi tanah tetap digunakan sebagai media tanam, namun untuk pemupukan menggunakan pupuk khusus hidroponik. Sendiri Pak, mungkin kalau di luar 1 tahun 1-2 kali mungkin Pak ya, karena dia memerlukan pengolahan lahan terlebih dahulu gitu ya, pembajakan, pencangkulan.
Kalau di dalam greenhouse dan menggunakan sistem seperti ini, yang menggunakan polybag ini, kita tidak memerlukan pencangkulan, pengolahan lahan, sehingga bisa mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu, Pak. Oleh karena itu dalam 1 tahun bisa sampai 3 periode gitu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan apresiasi budidaya Golden Melon yang dilakukan Agroedukasi Wisata Cilangkap. Selain sebagai tempat wisata dan edukasi, diharapkan metode budidaya Golden Melon yang diterapkan dapat menjadi percontohan bagi daerah lain. Baru saja tadi kita panen melon yang ditanam kira-kira 70 hari yang lalu dan sekarang sudah bisa dipanen. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kawasan agrowisata ini sebenarnya memiliki potensi untuk bisa menjadi salah satu sentra kegiatan wisata, tapi juga sentra kegiatan pembelajaran, baik pembelajaran untuk pengetahuan maupun pembelajaran untuk diaplikasikan. Dalam setahun, Agroedukasi Wisata Cilangkap mampu memanen Golden Melon sebanyak 3 kali. Untuk tiap kali panen, pengelola dapat memanen sekitar 1 hingga 2 ton buah Golden Melon. Di pasaran, nilai jual Golden Melon pun cukup tinggi dibandingkan jenis lainnya, dengan kisaran harga Rp22.000 per kilogram. Sebastian Dimas, Seto Pranoto, JPM TV, Jakarta. Olahan berbahan dasar singkong, tape biasanya memiliki tekstur yang basah, pemirsa. Namun seorang pelaku bisnis ini mengkreasikan tape yang berbahan basah jadi bertekstur renyah. Nah, olahan ini pun laku di pasar dalam negeri. Tape telah melekat sebagai oleh-oleh khas Bondowoso, Jawa Timur. Di tangan Nurul Hidayati, warga desa Poncogati, Kecamatan Curadami, Bondowoso, tape singkong diolah menjadi camilan renyah tanpa menghilangkan rasa asli bahan dasarnya. Pembuatan tape crispy ini melalui sejumlah proses yang cukup panjang. Awalnya, Nurul harus memilih bahan tape berkualitas super. Bagian luar yang berserat dibersihkan, lalu dipotong seukuran jari. Potongan itu kemudian dibekukan dalam lemari pendingin selama 12 jam. Tape yang beku tersebut lalu digoreng dengan alat vacuum fryer selama 2 jam. Berikutnya, tape yang telah digoreng harus dihilangkan sisa minyaknya. Setelah kering, produk tape crispy dikemas dengan 4 varian rasa, yakni pedas, coklat, keju, serta original tape. Produk asal Bondowoso ini berhasil diterima masyarakat dan tersedia di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk pemasarannya nasional ya, jadi reseller kita sudah tersebar di mana-mana, mulai di Jakarta juga ada, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Bali juga ada. Harga tape crispy mulai dari Rp15.000 hingga Rp35.000 sesuai ukuran kemasan. Saat pandemi COVID-19, Nurul lebih banyak melayani pembelian tape crispy secara daring. Rizky Setiawan, JTV Bondowoso, Jawa Timur. Kabupaten Tuban, Jawa Timur mempunyai camilan tradisional unik bernama ampo. Ampo ini terbuat dari bahan baku tanah liat yang dipanggang, pemirsa. Kira-kira bagaimana ya pengalaman menikmati makanan unik satu ini? Berikut liputannya untuk Anda. Usianya tak lagi muda, Rasima 85 tahun masih sangat cekatan meramu camilan tradisional khas Tuban, Jawa Timur, ampo. Camilan tradisional ini dikenal di Desa Bekti Harjo, Kecamatan Semanding. Tanah yang digunakan untuk membuat ampo ini bukan jenis tanah sembarangan, namun harus yang bertekstur lembut,
bebas pasir, kerikil, batu, dan kotoran, serta yang sedikit mengandung air. Untuk membuat ampo, Rasimah membuat adonan dengan menambah air secukupnya hingga adonan kalis dan tidak lengket. Lalu adonan dibuat berbentuk kotak dengan menumbuk menggunakan palu dari kayu. Berikutnya Rasimah menyerut tanah dari bagian atas dengan menggunakan bilah pisau bambu, sedikit demi sedikit. Hasil serutan berupa ampo ini kemudian diletakkan pada periuk gerabah tanah liat untuk diasapi di atas tungku berbahan bakar kayu. Proses pemanggangan ini membutuhkan ketelatenan sebab tungku tidak boleh mengeluarkan api. Asap dari proses inilah yang membuat rasa ampo menjadi khas. Setelah kering, camilan bisa disajikan. Camilan dimakan, sing butuhno didamel jamu, didamel camilan sing tiyang niku cangkeme gak enak ngoten niku turune mam ngeten iki seger. Rasimah menjual ampo buatannya ke pasar Rp10.000 per kilogram. Namun, tak jarang pembeli datang ke rumah untuk memesan. Kebetulan ada teman ke Tuban, minta dibelikan ampo, jadi saya belikan ini untuk mereka. Rasanya ya kayak makan tanah gitu, cuman ada rasa panggang-panggangnya gitu. Terus ini kegunaannya biasanya untuk apa sih, Mas? Biasanya itu untuk ibu hamil yang ngidam gitu, ingin ampo biasanya makan tanah gitu, sama untuk jamu orang-orang yang sakit, ya kepercayaan lokal saja. Rasimah merupakan generasi kelima di keluarganya yang meneruskan resep ampo. Kini ia adalah satu-satunya pembuat ampo yang tersisa di kota Bumiwali. Ia pun telah mengajarkan pengetahuannya kepada sang anak. Ampo merupakan makanan tradisional yang mulai tenggelam di kikis waktu. Dahulu, inilah menu alternatif yang diciptakan masyarakat Trowulan pada masa kependudukan Belanda saat kebijakan tanam paksa. Mahalnya kebutuhan pangan membuat penduduk jatuh dalam ceruk kemiskinan. Dahulu makanan ini dibuat dari endapan lumpur aluvial di tepian Bengawan Solo yang dikeringkan untuk dikonsumsi. Kusni Mubarok, JTV Tuban, Jawa Timur. Sale pisang adalah olahan dari buah pisang yang diiris tipis-tipis kemudian dijemur, pemirsa. Di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat terdapat produksi sale pisang yang berhasil diekspor hingga ke luar negeri. Dari kebun, cita rasanya sampai ke negeri orang. Ya, sale pisang Majalengka. Manis renyahnya tak perlu diragukan lagi. Olahan pisang asal Desa Rawa, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ada dua jenis. Yang satu sale pisang lidah dan sale pisang bulat. Sale pisang lidah rasanya manis dan berteksturnya, sementara sale bulat berbentuk bulat kecil dengan rasa yang tak kalah lezat. Cara membuatnya tidak sulit, guys. Pertama, kupas terlebih dahulu pisang yang akan dibuat sale dan potong tipis-tipis lalu dijemur selama 2 hari. Setelah dipotong tipis-tipis, proses dilanjutkan dengan penggorengan. Namun sebelumnya bisa dicampur dengan tepung beras, garam, vanili, dan air secukupnya. Lalu masukkan pisang ke dalam adonan dan digoreng. Sale pisang siap dihidang. Ini sangat enak. Jadi kalau orang lain juga akan tertarik dengan rasa yang renyah, gurih, luar biasa ini. Bagus, dikemas dengan indah, juga rasanya luar biasa. Pasti orang akan tertarik. Ini adalah satu produk yang memang layak kalau memang untuk dikonsumsi. Awalnya cuma sale lidah aja, terus pasti nambah ke pisang aroma, sale bulat, gitu. Hampir 2 tahun. Marketingnya saya ke Jakarta, Cirebon, terus udah ekspor juga. Distribusi sale pisang ini diekspor ke mancanegara, yaitu Malaysia, Jepang, hingga Belanda.
pandemi tak menurunkan penjualan sale pisang Majalengka ini. Udin Pepe, Majalengka, Jawa Barat. Seorang ibu rumah tangga di Bojonegoro, Jawa Timur memanfaatkan batang kulit dari buah pisang untuk dijadikan keripik. Ternyata batang kulit buah pisang ini memiliki banyak vitamin dan juga bergizi tinggi. Batang pohon pisang biasanya dipotong lalu dibuang begitu saja setelah tak lagi produktif. Batang pohon yang disebut gedebok ini juga biasanya digunakan sebagai tempat meletakkan wayang kulit di pagelaran. Nah, sudah tahukah Anda gedebok ternyata dapat dikonsumsi loh? Diana Cahya Aisyah, warga desa Klampok, Kecamatan Kapas, Bojonegoro, Jawa Timur ini mengolah pohon pisang menjadi camilan renyah dan bergizi. Untuk mengolahnya, Diana menggunakan bagian gedebok yang telah diiris tipis. Irisan tersebut kemudian direndam ke dalam air kapur sirih dan garam. Setelah rendaman dikeringkan, gedebok pisang siap digoreng. Hasil berdagang keripik batang pisang ini bisa capai belasan juta rupiah per bulan. Sebetulnya memang sangat bagus sekali dan memang prospek karena memang ini belum terlalu banyak orang yang tahu cara mengolahnya dan belum tahu ini keripik gedebok itu jadi apa. Menghadapi pas pemesanan dari luar kota yang memang mereka memang belum ada. Jadi ada dari Jember, dari Surabaya, kemudian dari Jakarta, dari Sumatera juga ada. Jadi pesan sekitar 2 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang cuma 1 kilo karena namanya keripik sekilo juga udah banyak. Keripik gedebok dijual seharga Rp75.000 per kilogram atau Rp10.000 per kemasan. Rasanya pun renyah dan gurih, apalagi batang pisang punya kandungan serat dan nutrisi yang baik bagi pencernaan. Maka tak heran jika di Amerika Serikat batang pisang bahkan menembus pasar modern dan dijual dengan harga tinggi. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro, Jawa Timur. Sayuran pare bagi sebagian masyarakat tidak disukai karena rasanya yang pahit. Namun di Kediri, pare diolah menjadi keripik dengan cita rasa pedas dan manis. Keripik pare ini pun laku di pasaran dan disukai masyarakat. Pare dikenal memiliki rasa pahit, namun di tangan terampil Siti Romdia, warga desa Jajar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, pare yang pahit justru berubah menjadi pedas dan manis. Siti Romdia kini menjadi produsen keripik pare. Saat hari biasa, permintaan keripik pare mencapai 20 kg. Namun saat hari besar keagamaan, permintaan meningkat hingga 50 kg. Untuk membuat keripik tempe, terlebih dahulu pare dibersihkan, kemudian diiris tipis. Dan untuk menghilangkan rasa pahit, irisan pare direndam dengan air garam. Setelah beberapa saat, irisan pare dicuci lalu digoreng. Meski saat ini harga minyak goreng sedang mahal, namun Siti Romdia tetap menjaga kualitas produknya dengan membeli minyak goreng kemasan karena bisa mempengaruhi rasa. Beli di luar itu pahit, bisa merasakan pahit itu loh. Gimana caranya menghilangkan pahit itu, terus coba-coba. Alhasil ketemu. Kalau biasanya habis berapa atau sekarang habis berapa? Biasanya 20 kilo, sekarang 50 kilo lebih per hari 100 kilo ini. Saat ini harga keripik pare dijual Rp70.000 per kilogram. Sementara perbungkusnya dijual Rp12.000. Saat ini pembeli keripik pare masih dari sekitar Kediri, Nganjuk, serta Tulung Agung. Muhammad Zainur Rofi, JTV, Kediri, Jawa Timur.
Berikutnya pemirsa, ada keripik kemplang yang merupakan camilan dari kota Tuban, Jawa Timur. Nah, keripik kemplang ini biasa disuguhkan paling sering pada saat hari besar keagamaan. Tuban salah satu kota santri yang identik dengan kuliner tradisional. Ada jajanan khas yang selalu mengisi meja tamu untuk suguhan di hari besar keagamaan. Suguhan berupa keripik renyah bernama kemplang. Rasanya yang khas membuat jajanan tradisional ini laris manis. Rusmini, warga desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, merupakan salah satu produsen camilan tradisional ini. Ia harus bekerja ekstra menyelesaikan pesanan yang terus datang. Rusmini tak hanya memproduksi kemplang, namun juga kacang dan aneka jajanan lain. Kemplang merupakan camilan tradisional dengan rasa khas yang dibuat dari bahan baku utama terigu, telur, cabai, garam, dan mentega. Sesuai namanya, seluruh bahan dicampur menjadi satu, lalu dikemplang atau dipukul-pukul dan dibanting ke atas meja. Setelah itu, adonan dipotong tipis lalu digoreng hingga renyah. Tingkat kepedasan kemplang dapat dipesan sesuai selera konsumen. Mereka yang suka pedas bisa meminta campuran cabai lebih banyak. Bahkan ukuran lebar atau ketebalan juga bisa dibuat sesuai pesanan. Kemplang, Mas. Itu bahannya apa, Pak? Bahannya terigu, sama bumbunya telur, cabai, mentega. Itu cara buatnya gimana? Cara buatnya diuleni, langsung digiling. Terus digoreng gitu ya? Harga keripik kemplang cukup murah, yaitu Rp30.000 per kilogram. Kemplang juga enak dijadikan camilan sambil santai istirahat malam. Rasanya yang khas, renyah, gurih pedas, membuat kemplang banyak dicari masyarakat. Rasanya gimana, Mas? Rasanya gurih, enak, dan ada macam-macam rasa. Ada original dan asin. Peminat keripik kemplang tak hanya warga Tuban. Jajanan tradisional ini juga digemari masyarakat di berbagai daerah. Keberadaannya di meja tamu tidak kalah bersaing dengan jajanan modern. Ziki Muhammad, Husni Mobarok, JTV Tuban. Selanjutnya pemirsa, saya punya rekomendasi kuliner lobster dengan saus alpukat. Kira-kira gimana ya rasanya lobster dengan saus alpukat? Kita lihat bersama yuk liputannya berikut ini. Mencari referensi kuliner untuk perayaan atau hari istimewa, lobster saus alpukat bisa menjadi pilihan. Menu satu ini terbuat dari lobster yang dagingnya lembut sebab melewati 2 proses memasak, yakni kukus dan bakar. Serta bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, krim masak, daun parsley, dan buah alpukat. Beberapa lobster yang sudah disiapkan, dibelah dan kemudian dikukus dengan potongan daun bawang selama kurang lebih 10 menit. Setelah dikukus, lobster tersebut dibakar pada wajan untuk mendapatkan aroma sedap. Setelah itu, sirami saus alpukat di atas lobster. Rasa asin dan gurih hidangan lobster ini didapat dari saus alpukatnya yang lezat, apalagi jika ditambah dengan sambal pedas. Proses masaknya tadi bumbu-bumbu kita haluskan dulu, kemudian untuk lobsternya kita steam, untuk udangnya kita pakai goreng tepung dulu. Jadi prosesnya hanya itu aja. Menu ini memiliki cita rasa gurih, creamy, dan unik. Buah alpukat bisa menjadi saus yang lezat saat dipadukan dengan seafood seperti lobster.
dari segi bumbunya juga terasa merasuk, menendang sekali, mantap. Untuk alpukatnya, rasa alpukatnya terasa juga? Kalau mengenai alpukat terasa sekali. Terasa sekali ya? Iya, terasa sekali. Di sini ini sausnya beda Mas, dari selama ini yang saya makan, terutama saus-sausnya. Terus ini di sini saus avokadonya itu terasa. Untuk gurihnya anunya gimana Bu? Gurihnya sudah pas. Bagi Anda yang ingin mencoba langsung lobster saus alpukat ini, bisa datang bersama keluarga di kawasan Jalan Bumi Indah, Surabaya. Bagus Setiawan, CTV Surabaya, Jawa Timur. Jika tadi ada kuliner dengan olahan lobster, saus alpukat, kali ini ada kuliner olahan ketan dengan saus durian dipadukan dengan fla keju dan juga fla durian, pemirsa. Nah, Anda bisa mencoba kuliner ketan saus durian ini di lereng Gunung Anjas-Moro di Jombang, Jawa Timur. Rumah makan Bukit Durian di kawasan Wonosalam, Jombang, Jawa Timur menyajikan menu baru yang terbilang unik bernama sambal ketan durian. Menu baru ini banyak diburu warga, apalagi banyak penyuka buah durian. Menu pedas bercampur gurih dan legit menjadi favorit pengunjung. Dalam penyajiannya, pelayan selalu memilih durian spesial khas Wonosalam. Kemudian durian disajikan dengan ketan hitam atau ketan putih, lalu dicampurkan cairan fla, kemudian ditambah keju dan bumbu pedas khas ketan sambal. Lili Koiria, salah satu penikmat ketan sambal durian, mengatakan menu baru ini cukup menggoda lidah. Ketan durian yang benar-benar mantul, duriannya itu tebal dan asli durian Wonosalam, ditambah lagi dengan ini ketannya, ketan hitam yang lumer banget dengan fla yang manis, rasanya benar-benar mantul. Sementara Sri Wulandari, pemilik warung ketan sambal durian, sengaja meramu ketan sambal untuk menciptakan varian baru menu durian agar tidak monoton. Ia mampu menjual ketan sambal durian 30 hingga 50 porsi per hari. Karena daerah Wonosalam ini kan produknya khas durian. Jadi kita bikin menu yang lain daripada yang lain, yaitu ketan sambal durian. Gimana animo pembeli? Sangat antusias, alhamdulillah. Pengunjung dari luar kota jauh-jauh ke sini hanya untuk menikmati ketan sambal durian. Durian lokal Wonosalam, Kabupaten Jombang yang memiliki rasa manis pahit menjadikannya sebagai buruan para pecinta buah durian dari berbagai wilayah. Namun, kini stok durian di Wonosalam terbatas karena cuaca ekstrem yang membuat banyak pohon gagal panen. Keterbatasan stok inilah yang muncul ide memadukan durian dengan ketan sambal yang sudah familiar di Kabupaten Jombang. Saiful Mualimin, Jombang, Jawa Timur. Nah, selanjutnya saya ajak Anda ke kota Serang, Banten, pemirsa. Di sana Anda bisa mengunjungi salah satu restoran yang paling banyak dikunjungi masyarakat, yaitu ayam goreng Mang Ewok. Ayam goreng ini berbeda karena dicampur dengan saus dari bumbu lengkuas. Inilah ayam goreng Mang Ewok di Pasar Lama, Kota Serang, Banten. Ayam goreng ini banyak diburu warga walau hanya dijual di gerobak sederhana. Alasannya karena ayam goreng Mang Ewok gurih dan renyah, apalagi harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Untuk ayam goreng kampung dijual Rp17.000, sementara ayam goreng negeri dijual Rp15.000. Jadi tak salah jika para pelanggannya nyaris setiap hari datang, seperti Nisa. Menurutnya, bumbu lengkuas ayam goreng Mang Ewok sangat terasa. Udah biasa kesini tiap hari malah bisa. Karena apa, Bu? Enak. Berapa harganya? Harganya 16.000 satu potong. Untuk ayam kampung ini kan ayam kampung ada ayam penjantan.
Tiap hari kesini beli. Buat apa? Rasanya pokoknya enak aja gitu. Harganya? Harganya tergantung. Rasanya? Rasanya enak. Bedanya dengan ayam lain apa? Yang lain tuh kadang nggak ada rasanya, yang beli hambar. Kalau itu tuh enak banget tuh. Ayam goreng Mang Ewok sudah hadir selama 20 tahun. Menurut sang pemilik Oman Supriyadi, ayam goreng miliknya terasa gurih dan renyah karena ia menggunakan lengkuas, kunyit, jahe, bawang merah, serta santan. Sementara itu, dalam sehari Oman mampu meraup pendapatan 3 hingga 4 juta rupiah. Nggak biasa aja alami. Apa aja bumbunya? Jahe, kunyit, lengkuas. Tambah apa lagi? Paling bawang putih, bawang merah, pakai santan. Di sini apa buka cabang lain, Pak? Enggak cuma di sini. Dulu ada di sana, cuma udah tutup. Ini ayamnya namanya ayam apa? Lengkuas. Lengkuas. Ayam goreng lengkuas. Bedanya rasanya apa dengan ayam yang lain, Pak? Ya, gurihnya gurih kayak pakai bumbu lengkuasnya itu. Selain melayani pembelian ayam goreng per potong, ayam goreng Mang Ewok juga bisa dibeli per ekor dengan harga Rp100.000. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten. Nah, tiba di penghujung acara pemirsa. Untuk itu saya Cahyani Dean undur diri. Sampai bertemu kembali di Jelajah Kuliner selanjutnya. Sampai jumpa.